Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, alhamdulillah seluruh siswa tahun ajaran 2020-2021 sudah selesai diupload ke dalam e-learning dan juga sudah selesai dimasukkan ke course Bapak Ibu masing-masing. Namun demikian Bapak Ibu, untuk setiap course bisa jadi diajarkan pada beberapa kelas, lebih dari satu. Sehingga Bapak Ibu di situ harus melakukan pengelompokan siswa sesuai dengan kelasnya, agar supaya nanti ketika administrasi kelas misalnya memberikan penugasan terhadap kelas tertentu atau mengolah nilai dari kelas tertentu, tidak akan kebingungan dan tidak akan campur dengan kelas yang lain yang sama-sama masuk ke course yang sama. Baik, langsung saja kita kita coba untuk melakukan grouping atau mengelompokkan siswa ke dalam kelas yang masing-masing. Seperti biasa, Bapak Ibu login ke e-learning sekolah dengan alamat e-learning.smkn12malang.sch.id. Kemudian masuk ke menu login di pojok kanan atas, menu login. Kemudian di situ Bapak Ibu memasukkan username dan passwordnya Bapak Ibu semua masing-masing. Kemudian pilih tombol login. Bapak Ibu akan langsung menuju ke halaman dashboard. Di situ di halaman dashboard, kalau Bapak Ibu tidak menuju ke halaman dashboard, Bapak Ibu bisa memilih melalui navigasi di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada menu navigasi, Bapak Ibu bisa memilih dashboard. Di situ seharusnya sudah terdaftar course-course yang diajar atau diampu oleh Bapak Ibu masing-masing. Bisa langsung dipilih dari sini mata pelajaran mana yang akan mulai dikelompokkan siswanya. Jika tidak muncul semua, maka Bapak Ibu bisa mencari menggunakan site home. Kemudian pembelajaran jarak jauh daring. Kemudian pilih kelasnya, kelas mana yang diampu Bapak Ibu, dan juga pilih mata pelajaran mana yang akan kita mulai kelompokkan siswanya. Di sini saya contohkan mata pelajaran pemrograman dasar. Dipilih saja course-nya pemrograman dasar kelas 10 2020 atau sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu akan langsung masuk ke halaman course, dashboard, my course, kemudian ada nama mata pelajaran Bapak Ibu, nama pendeknya. Kemudian untuk membuat pengelompokan atau grouping, Bapak Ibu menggunakan menu-menu yang ada di bagian kanan, navigation. Silakan digeser ke bawah atau di scroll ke bawah sampai Bapak Ibu menemukan kelompok kedua, yaitu administration. Di sini ada beberapa menu. Bapak Ibu untuk melakukan pengelompokan menggunakan menu users atau submenu users. Kemudian di sini yang digunakan adalah groups. Silakan dipilih groups. Kemudian nanti di sini akan tampil halaman di mana Bapak Ibu bisa mengelompokkan siswa berdasarkan kelasnya. Ada group, grouping, dan overview. Nah, Bapak Ibu di sini di course saya sudah saya kelompokkan untuk kelas MM1, MM2, dan MM3. Nah, sekarang saya akan mencontohkan untuk kelas RPL1 dan RPL2. Nah, Bapak Ibu bagi yang belum membuat grup sama sekali, maka di kolom yang sebelah kiri ini akan kosong. Baik, untuk mulai membuat grup sesuai dengan kelas, Bapak Ibu menggunakan tombol create group. Geser ke bawah seperti ini, di bawahnya kolom yang kiri, di bawahnya kolom groups. Di sini akan ada create groups. Pilih create group. Kemudian di bagian group name, Bapak Ibu isikan sesuai dengan nama kelasnya. 10 RPL1 atau sesuai dengan kelas yang diajar Bapak Ibu pada mata pelajaran tersebut. Kemudian langsung saja save change, atau Bapak Ibu juga bisa ngasih gambar di sini, tapi untuk sementara ini tidak perlu. Langsung dipilih save change. Kemudian akan muncul grup yang baru kita buat tadi, 10 RPL1 ini dengan jumlah siswa yang masih 0. Kemudian untuk membuat grup berikutnya 10 RPL2 sama, Bapak Ibu bisa scroll sedikit ke bawah, kemudian dengan menggunakan create
create group. Create group kita buat untuk yang kelas 10 RPL 2. Kemudian langsung save change. Nah, sudah ada 2 grup, 10 RPL 1 dan 10 RPL 2. Sekarang kita akan coba memasukkan siswa 10 RPL 1 ke dalam grup 10 RPL 1. Dengan cara pilih kelasnya 10 RPL 1 yang siswanya masih 0 ini. Kemudian Bapak Ibu menggunakan tombol add or remove users ini untuk menambahkan siswa 10 RPL 1 ke dalam kelompok atau grup 10 RPL 1. Dipilih saja add or remove users. Nah, di sini ada 2 kolom, ada group member dan potential member. Group member ini adalah siswa yang sudah terdaftar pada grup itu. Di sini masih kosong karena memang belum ada siswa yang terdaftar di kelas 10 RPL 1. Kemudian di sini ada potential members. Ini adalah seluruh siswa yang sudah didaftarkan ke dalam mata pelajaran itu. Jadi seluruh siswa kelas 10 TKI dalam kasus ini. Karena mata pelajaran saya diajarkan di kelas 10 TKI saja. Jadi ada 255 siswa kelas 10 TKI. Nah, untuk mencari siswa yang berada di kelas 10 RPL 1, Bapak Ibu bisa menggunakan pencarian yang di bawah, yang di sebelah kanan ini. Dari potential members ini, Bapak Ibu mengerucutkan pencarian menjadi kelas 10 RPL 1 saja, sesuai dengan grup yang kita pilih ini. Kita akan masukkan siswa ke kelas 10 RPL 1. Nah, di sini akan langsung muncul setelah diketikkan 10 RPL 1 di bawah ini, akan langsung muncul seluruh siswa yang menjadi anggota kelas 10 RPL 1. Bapak Ibu harus memindahkan siswa ini dari kolom yang sebelah kanan ke kolom yang sebelah kiri. Untuk memindahkan semuanya sekaligus, Bapak Ibu bisa memilih salah satu siswa, kemudian tekan Ctrl A. Ctrl A. Tombol Ctrl dan tombol huruf A. Jadi bisa dipilih satu siswa, kemudian tekan CTRL atau tombol kontrol bersamaan dengan tombol A. Kemudian setelah itu akan terseleksi semua, Ctrl A, terseleksi semua. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan tombol Add untuk memindahkan siswa ini ke kelas RPL 1. Pilih tombol Add. Maka siswa kelas 10 RPL 1 sudah menjadi grup member dari grup 10 RPL 1. Setelah itu untuk melanjutkan memasukkan siswa pada grup berikutnya atau kelas 10 RPL 2 bisa menggunakan tombol back to groups. Kemudian dipilih kelas 10 RPL 2 yang anggotanya masih 0. Kemudian pilih add or remove user sama seperti tadi. Hanya saja sekarang yang kita cari adalah siswa kelas 10 RPL 2. Search 10 RPL 2. Nah, akan muncul seluruh siswa 10 RPL 2. Pilih salah satu, kemudian Ctrl A untuk memilih semua. Kemudian pilih Add untuk memasukkan siswa tersebut ke dalam kelompoknya 10 RPL 2. Kemudian back to groups. Nah, di sini sudah selesai pembuatan 5 kelas, yang 3 kelas sudah saya buat sebelumnya, kemudian ada lagi 2 kelas yang baru kita buat. Setelah itu sampai sini ini adalah tahap memasukkan siswa ke dalam kelasnya. Namun demikian Bapak Ibu harus membuat mekanisme grouping yang akan kita kerjakan di tab yang kedua, di menu yang kedua, agar supaya masing-masing kelas tersebut bisa dimasukkan ke lesson tertentu atau ke tugas tertentu jika dibutuhkan. Jika misalnya Bapak Ibu ada ulangan khusus untuk kelas MM1 tapi kelas yang lain tidak boleh ikut ulangan itu, maka Bapak Ibu harus melakukan grouping dulu. Jadi alangkah baiknya seluruh grup yang sudah dibuat di sini ini dibuat juga groupingnya, sehingga nanti Bapak Ibu akan mudah ketika memberikan penugasan. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke menu groupings. Di sini masih kosong karena belum ada groupings. Kita coba buat groupings dengan menggunakan create grouping. Kemudian kita buat sesuai dengan nama kelasnya. Jadi kita buat kelompok kelas MM1 karena anggotanya satu kelas. Kemudian save change.
Kemudian buat lagi untuk yang mm2, 10 mm2. Kemudian save change. Kemudian untuk yang mm3, ini contoh 3 kelas, 10 mm3. Kemudian save change. Nah, ini saya contohkan untuk 3 kelas dulu, untuk yang RPL nanti. Kemudian Bapak Ibu, dari kelompok yang kita buat di langkah pertama tadi, di MM1, MM2, dan MM3, dimasukkan ke masing-masing groupingsnya. Jadi dari menu groupings untuk kelas MM1, silakan dipilih tombol show groups in grouping, dipilih. Kemudian di kelas 10 mm1 tadi dimasukkan ke dalam grouping 10 mm1, di add. Nah, seperti ini, sudah masuk di sini. Kemudian back to groupings untuk memasukkan kelas berikutnya. MM2 sama caranya, pilih gambar manusia ini, gambar icon user, show group in grouping. MM2, ini di sini MM2, maka yang dipilih adalah kelas MM2. Kemudian add. Kemudian back to groupings. Kemudian yang kelas MM3 sama, pilih tombol icon ini, kemudian pilih MM3, kemudian pilih tombol add. Back to groupings. Demikian untuk seluruh kelas atau seluruh grup yang dimiliki Bapak Ibu harus diberlakukan sama, minimal sama. Kemudian setelah ini Bapak Ibu sudah bisa membuat lesson dan penugasan khusus untuk kelas-kelas tertentu. Sebagai contoh, di sini saya kembali lagi ke course saya, Prokdas 10 2020 ini. Masuk ke sini. Kemudian ada lesson 1. Saya ingin lesson 1 ini dipelajari khusus oleh 10 mm1 saja. Maka ini dipencet, ditekan atau diklik turn editing on. Kemudian pada lesson 1 yang nantinya akan dikhususkan untuk kelas 10 mm1, bisa di edit, kemudian edit setting, masuk ke halaman updating lesson. Bapak Ibu bisa menggunakan menggeser ke bawah, scroll dulu ke bawah, menggunakan common module setting. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengaktifkan mode group atau group mode. Di sini ada separate group atau visible group. Nah, apa bedanya antara separate group dan visible group? Bapak Ibu bisa kalau kesulitan memahami menu, bisa menggunakan tanda tanya di sini. Di sini kalau separate groups, maka setiap member dari grup atau setiap siswa hanya akan bisa melihat siswa satu kelompoknya saja, tidak bisa melihat siswa yang lain. Sedangkan kalau visible group, maka siswa yang terdaftar pada grup itu masih bisa melihat anggota dari grup lain. Nah, ini monggo Bapak Ibu apakah mau di separate atau mau di visible. Kalau Bapak Ibu tidak ingin siswanya mengetahui siswa anggota kelompok lain, maka bisa menggunakan separate. Kalau Bapak Ibu memperbolehkan siswanya melihat anggota kelompok lain itu siapa saja, Bapak Ibu bisa memilih yang visible. Di sini saya akan menggunakan visible agar supaya anak-anak tahu siapa saja anggota kelompok yang lain atau kelas yang lain. Nah, kemudian di sini akan muncul grouping yang sudah kita buat tadi, ada MM1, MM2, MM3. Kenapa RPL1 dan RPL2 belum ada di sini? Karena RPL1 dan RPL2 belum dibuat groupingsnya. Nah, di sini akan saya coba khusus untuk kelas 10 MM1 saja. Kemudian di add. Nanti siswa dari MM2, MM3 tidak akan bisa mengakses lesson tersebut.
Kemudian setelah itu di save and return to course. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan bisa memperhatikan bahwa di sini lesson itu restricted atau dibatasi. Not available unless you belong to a group in 10 mm1. Jadi lesson ini tidak akan tersedia pada siswa yang bukan anggota 10 mm1. Demikian Bapak Ibu cara untuk melakukan grouping dan memberikan pembatasan pada masing-masing activity untuk setiap kelas.